Lelang terus berlanjut, menjadi semakin berharga. Pada akhirnya, bahkan semuanya adalah barang bagus di tingkat dunia bawah, dong. Artefak dasar dunia bawah, dong, harta surga dan bumi, obat, pil kelas 1, del. Namun, barang-barang ini biasa saja. Setidaknya di mata Murong Yu. Di awal alam rahasia cahaya kuat, ia mendapatkan bahan, obat, artefak dasar, dan bahkan beberapa, obat pil, yang semuanya berkualitas terbaik. Barang-barang yang dilelang oleh rumah lelang galaksi hanyalah barang biasa dalam harta karun, lubang, dunia bawah. Namun demikian, hal itu juga menyebabkan lelang gila-gilaan semua orang yang hadir. Lagi pula, bagi mereka, bahkan harta dunia bawah, lubang, yang paling sampah pun sangat berharga. Selama proses ini, 9 tetes Yuan Lik encer milik Murong Yu dilelang. Gilanya, bahkan tetes terakhir pun terjual dengan harga yang ditakutkan, yaitu 5 juta Yuan Jing bermutu tinggi. Oleh karena itu, dengan mengandalkan 10 tetes cairan primal, caotik, yang diencerkan ini, Murong Yu berhasil dipromosikan menjadi penguasa tata surya. Asetnya mencapai lebih dari 40 juta Yuan Jing bermutu tinggi. Dan ini belum termasuk harta karun lain yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan melelang warisan seorang ahli dunia bawah, Lubang. Kata juru lelang dengan wajah bersemangat dan bersemangat. Ia tahu bahwa barang lelang terakhir ini akan membuat lelang hari ini menjadi gila, bahkan mungkin gila. Benar saja, sebelum suaranya mereda, seluruh aula lelang dan bahkan ruang VIP menjadi heboh. Bahkan mereka yang berada di ruang VIP yang belum pernah beraksi pun tak kuasa menahan rasa gembira di hati mereka. Bahkan Murong Yu pun mendengar detak jantung semua orang yang tiba-tiba bertambah cepat. Sudut mulut Murong Yu sedikit terangkat, dan ia merasa ini sungguh tak terbayangkan. Bukankah ini warisan seorang ahli dunia bawah, dong? Apakah sepadan dengan kegembiraannya? Yang tidak ia ketahui adalah orang-orang itu sama sekali tidak seperti dirinya. Catatan surgawi kekacauan, caotik, miliknya telah memungkinkannya untuk berkultivasi hingga ke tingkat master kekacauan, chaos. Tanpa latihan atau warisan tingkat tinggi, pada dasarnya mustahil bagi seorang biksu untuk menerobos. Sebagai biksu, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Di tata surya, tidak ada orang kuat di tingkat ke-9 alam keberuntungan atau alam dunia bawah, dong, setengah langkah. Meskipun tidak banyak, mereka jelas tidak banyak. Tapi saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada yang berhasil menerobos ke dunia bawah, dong. Selain faktor lingkungan, juga karena mereka tidak memiliki teknik atau warisan dari dunia bawah, dong. Warisan adalah kekuatan orang kuat dan semua wawasan kultivasinya. Jelas, warisan jauh lebih berharga daripada latihan murni. Begitu warisan ini muncul, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Dalam lelang sebelumnya, banyak orang tidak bergerak. Jelas, tujuan orang-orang ini adalah untuk warisan ini. Warisan dari dunia bawah, dong, yang kuat. Harga lelangnya 5 juta Yuan Jing bermutu tinggi, dan kenaikan harganya tidak kurang dari 500.000. Juru lelang menekan suaranya yang sedikit, gelisah, dan berkata, 10 juta Yuan Jing bermutu tinggi. Sebelum juru lelang selesai, sebuah suara keras datang dari ruang tamu VIP. Harganya langsung berlipat ganda. Hati juru lelang yang kuat hampir mandek. Dia tahu bahwa semua orang pasti akan memenangkan warisan ini, dan dia juga berpikir bahwa lelangnya akan gila. Tapi aku tidak pernah menyangka akan segila ini. 13 juta, 20 juta, titik. Dalam beberapa tarikan napas, warisan ini telah mencapai puncak 20 juta Yuan Jing tingkat tinggi. Hal ini menyebabkan otot-otot wajah Murong Yu berkedut terus-menerus. Gila, saya tahu bahwa dia juga telah mengeluarkan warisan Lei Yin untuk dilelang. Lelang berlanjut, dan segera harga warisan ini telah mencapai 50 juta Yuan Jing. Telah melampaui batas properti Murong Yu. Ini membuat Murong Yu cukup terdiam. Saat ini, ada lebih dari selusin orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, kali ini saya khawatir itu telah mencapai puncak. Kenaikan harga tidak akan segila sebelumnya. Akhirnya, setelah waktu yang lama, warisan dunia bawah, dong, ini difoto oleh seorang tiran lokal di ruang VIP dengan 70 juta Yuan Jing tingkat tinggi. 70 juta Yuan Jing tingkat tinggi, saya khawatir orang-orang besar di tata surya akan cukup daging ketika mereka mengeluarkannya, kan? Namun, tata surya konon memiliki orang-orang kuat di tingkat dunia bawah, dong, dan seharusnya tidak perlu menghabiskan uang untuk melelang warisan dunia bawah, dong, ini. Kalau begitu, warisan itu adalah agama, yin atau dilelang oleh kekuatan lain. Bagaimana dengan perbaikan biasa? Ada juga kemampuan ini. Barang lelang terakhir hari ini adalah seorang budak perempuan, dan seorang budak, seks, dan seorang pria kuat di tingkat dunia bawah, lubang. Kata juru lelang dengan suara berat. Mata semua orang di aula lelang tiba-tiba berbinar. Warisan itu memang tidak bisa difoto, tetapi jika Anda memotret budak, perempuan, dan seks ini, ada semua warisan yang bisa diperoleh dari budak ini. Dan bukan hanya untuk mendapatkan warisan, tetapi juga untuk mendapatkan budak dari dunia bawah, dong, dan bahkan untuk melatihnya menjadi seks. Budak, memikirkan hal ini, napas banyak orang tercekat, dan mereka pun bergegas melelangnya. Tapi, lanjut juru lelang,
Hati semua orang mencelos. Setiap kali kata, tetapi, muncul, biasanya akan berbalik, yang bukan hal yang baik. Auzu.com, budak, seks perempuan ini terluka parah. Meskipun jiwanya tidak terluka parah, jiwanya telah terganggu dan ingatannya tidak dapat dibaca. Karena jiwanya, IQ-nya baru 3 tahun, dan dia tidak tahu kabar apapun tentang praktiknya. Mendengar itu, semua orang di aula lelang tak kuasa menahan umpatan dalam hati mereka. Namun, budak seks, wanita, ini masih memiliki kemampuan untuk pulih. Saat itu, selama dia pulih, dia akan bisa mendapatkan warisannya. Konon sebelum menjadi budak, dia adalah dong tingkat tinggi di dunia bawah. Dunia bawah, lubang, tingkat tinggi. Masih ada seseorang di aula, mungkin dia bisa memperbaikinya. Bahkan jika tidak diperbaiki, dia adalah dong sejati di dunia bawah sebelumnya. Jika kau bisa menaklukkannya, tapi, dia hanya memiliki IQ 3, bukankah dia masih anak-anak? Kecuali ada bakat mesum yang ingin menaklukkan anak-anak seusia ini. Harga awal 1 juta yuan jing, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. 100.000, suara juru lelang merendah, dan suara tidak sabar semakin keras. Tetapi selain orang ini, tidak ada yang melanjutkan penawaran. 100.000, untuk pertama kalinya, apakah ada yang menawar? Wajah juru lelang menunjukkan rasa tanggung jawab. Ini adalah lelang budak pertamanya. Dan dia bertanya-tanya mengapa balai lelang ingin melelang budak sekuat itu kali ini. Yah, sebelumnya memang kuat. 1,2 juta, tepat ketika juru lelang hendak menawar, orang kedua akhirnya menawar. Tapi itu hanya tawaran biasa. Di ruang VIP, iblis perempuan, itu menatap Murong Yu dengan tatapan menghina. Bocah bau, kau tidak tahu kalau kau punya hobi. Kau membeli budak lagi, jangan bilang dia kenalanmu lagi. Murong Yu memelototi iblis perempuan, itu, dia bukan kenalanku, tapi bukankah menurutmu dia sangat menyedihkan? Jika difoto oleh orang lain, hasilnya pasti akan menyedihkan. Jika aku memotretnya, itu untuk menyelamatkannya. Naik, melihat penampilan menakjubkan Murong Yu, iblis, perempuan, itu mengerutkan bibirnya. Ia masih tidak percaya bahwa Murong Yu benar-benar semurni itu. Namun, ia hanya tersenyum, toh, ia bukanlah orang yang memiliki hobi khusus. Entah apakah itu benar seperti yang ia katakan, ia tidak tahu. Lelang terus berlanjut, dan setelah penawaran dari Murong Yu, semakin banyak orang yang ikut menawar. Hal ini membuat Murong Yu terdiam. Apakah orang-orang ini sengaja mencari masalah? Akhirnya, Murong Yu melelang budak, perempuan, dan seks legendaris tingkat dunia bawah, dong, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dengan harga tinggi, yaitu 2 juta. Saat ini, lelang resmi berakhir. Ada yang senang dan ada pula yang khawatir, tetapi yang senang tentu saja mereka yang telah memotret barang-barang favoritnya. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu. Orang yang khawatir biasanya tidak membawa apa-apa, atau mereka yang tidak bisa memotret barang-barang yang mereka sukai. Namun, Murong Yu tidak langsung meninggalkan ruang VIP, karena budak, perempuan, dan seks yang dilelangnya belum dikirim. Tak lama kemudian, pintu ruang VIP terbuka. Beberapa orang masuk. Ada juga seorang kenalan, Zhu Xiaoning, yang masuk dan merupakan kenalan, perempuan, dari iblis dan wanita itu. Setelah Zhu Xiaoning masuk, ia menatap aneh ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu sudah cukup pucat, dan ia juga tahu apa yang dimaksud Zhu Xiaoning. Karena itu, ia tidak mengubah warna wajahnya dan memandangi budak, perempuan, dan seks yang telah dilelangnya dengan harga tinggi. Ini adalah seorang wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun dan tubuh serta penampilannya tidak lebih buruk dari wanita iblis dan leluhur Xiaoning. Selain itu, dalam sekejap, Murong Yu juga menyadari bahwa ada aura bangsawan dalam tubuh wanita ini. Ketika Murong Yu menatap putra wanita itu juga menatap Murong Yu dengan mata berbinar, kakak. Wanita itu tiba-tiba berteriak, lalu seluruh tubuhnya mendidih dan bergegas menuju Murong Yu. Murong Yu terkejut, begitu pula iblis, perempuan, dan Zhu Xiaoning. Terutama Zhu Xiaoning yang menatap perempuan itu dengan tatapan terkejut, dengan warna yang tak terbayangkan di wajahnya. Aneh, gadis ini selalu sangat takut pada kehidupan dan tidak mau berinteraksi dengan apapun. Kenapa dia tiba-tiba menghampiri Murong Yu? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatiannya? Zhu Xiaoning berpikir aneh dalam hatinya. Saat itu, Murong Yu tersenyum, lalu mundur selangkah. Meskipun konon IQ, perempuan, ini baru 3 tahun, bagaimanapun juga dia adalah perempuan, dewasa. Perbedaan antara pria dan wanita. Melihat Murong Yu menghindari pelukannya, wanita itu berdiri di sana dan menatap Murong Yu dengan tatapan memelas. Ia tampak seperti sedang menangis. Kakak, kau tidak suka ini. Ziruo, saat berbicara, mata perempuan, ini sudah dipenuhi air mata kristal. Selama Murong Yu diam saja atau menggelengkan kepala, air matanya akan mengalir deras seperti banjir yang meluap. Sakit kepala yang dirasakan Murong Yu tak tertahankan. Ia memutuskan untuk melelang perempuan ini karena alasan lain. Ia belum pernah melihat perempuan ini sebelumnya.
Bagaimana mungkin ia menyukainya? Kak, kamu tidak suka Ziruo. Ziruo sangat sedih. Ziruo tampak sedih dan putus asa, dan ia hampir menangis. Ziruo, kakak selalu menyukaimu. Murongyu tak kuasa menahan sakit kepala, lalu berkata kepada Ziruo sambil tersenyum. Ziruo langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi tak lama kemudian ia kembali memelototi Murongyu. Kakak, kau bohong, kau baru pertama kali melihat Ziruo, jadi kenapa kau selalu menyukaiku? Murongyu tak kuasa menahan sakit kepala. Ziruo bilang IQ-nya hanya anak 3 tahun, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Bukan seperti itu, tapi seperti anak berusia 3 tahun. Ziruo, kakakmu jagoan, kemarilah ke adikku akan bermain denganmu. Kata iblis itu kepada Ziruo sambil tersenyum. Mendengar ini, Ziruo melirik gadis iblis, Zhu Xiaoning, dan yang lainnya. Kemudian, ia mengambil 2 langkah pertama, memeluk bahu Murongyu, dan pada saat yang sama menatap gadis iblis itu dan berkata, kalian semua jahat, hanya kakak laki-lakiku yang baik. Aku hanya akan bermain dengan kakak laki-lakiku, bukan denganmu. Hahaha, Murongyu tak kuasa menahan tawa. Tong Yan Wuji. Gadis iblis, kau harus mengakuinya, bukan hanya aku saja yang membuatmu jahat. Wajah iblis itu menjadi gelap, tetapi ia tidak peduli. Lagi pula, apa gunanya memanjakan anak berusia 3 tahun? Bukankah itu akan menurunkan IQ-mu? Baiklah, ayo kembali dulu, kata Murongyu, lalu segera meninggalkan ruang VIP. Ziruo memeluk erat lengan Murongyu, karena takut kehilangannya. Tentu saja, Murongyu tidak akan kehilangannya. Ia akan melelangnya kembali, tetapi itu akan sangat berguna. Terlebih lagi, harganya 2 juta yuan jing, sebuah kekayaan yang sangat besar. Zhu Xiaoning menyuruh Murongyu dan yang lainnya keluar dari pintu balai lelang dan tidak melanjutkan. Lagi pula, dia adalah petinggi balai lelang. Lelang besar kali ini baru saja berakhir dan dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Setelah meninggalkan balai lelang, hati Murongyu kembali merasakan sesuatu yang mengintip. Musuh Poison Lady menatapnya lagi. Hal ini membuat Murongyu sangat kesal. Bajingan ini, membuatku kesal, langsung memanggil Dong Fanglang untuk membunuhmu. Kata Murongyu dengan nada kesal. Dia diincar diam-diam sepanjang hari, tetapi dia tidak berdaya, yang membuatnya sangat kesal. Namun, Murongyu tidak berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ada semacam benang hijau pada pihak lain yang bisa menggerogoti jiwa yang menarik baginya. Terlebih lagi, tidak butuh waktu lama bagi Murongyu untuk menembus alam. Bagaimana jika lawannya sudah berada di alam keberuntungan tingkat 9 saat itu? Sama saja, tentu saja, jika pihak lain harus melakukannya, Murongyu tidak keberatan mengirimnya ke jalan lebih awal. Dengan kartu trufnya saat ini, bahkan yang terkuat di alam dunia bawah pun bisa terbunuh, bahkan takut lawannya tidak akan berhasil. Setelah kembali ke cabang Sekte Taiyin, Murongyu mengirim gadis iblis itu pergi. Kemudian dia membawa Rong Ziruo ke dalam buku Hetuluo. Saat di jalan, Murongyu tahu bahwa wanita ini bernama Rong Ziruo. Tapi aku hanya tahu ini, aku tidak tahu yang lain. Bahkan Murongyu tidak yakin apakah nama ini adalah nama asli wanita itu. Selama periode itu, Murongyu mengajukan banyak pertanyaan kepada Rong Ziruo, tetapi Rong Ziruo tidak bisa menjawab sama sekali. Bukannya aku tidak ingin menjawab, tetapi aku tidak tahu satu pertanyaan pun. Hetu, bagaimana menurutmu situasi ini disebabkan? Dalam buku Hetuluo, Murongyu membuat Rong Ziruo tertidur lelap. Dan dia mempelajari jiwa Rong Ziruo bersama Hetu. Jiwa Rong Ziruo saat ini terasa sangat aneh. Jiwanya normal dan utuh, tanpa cedera. Namun, jiwanya seperti terpotong-potong menjadi miliaran keping, lalu keping-keping ini menyatu kembali. Ini bukanlah penyatuan jiwa seperti jiwa aslinya, melainkan penyatuan yang berantakan. Oleh karena itu, jiwa Rong Ziruo utuh, tetapi hancur. Karena penyatuan yang berantakan inilah orang lain tidak dapat membaca ingatannya. Bahkan Rong Ziruo sendiri telah melakukan kesalahan, membentuk IQ bayi berusia 3 tahun. Selama ia menyusun kembali pecahan-pecahan jiwanya yang berantakan, Rong Ziruo akan kembali normal. Namun, Murongyu menemukan keanehan lain. Sepertinya ada kekuatan yang tak terungkap dalam jiwanya. Keberadaan kekuatan inilah yang mencegah jiwa Rong Ziruo kembali normal. Tadi, Murongyu mencoba memindahkan beberapa pecahan jiwa Rong Ziruo dan menyatukannya dengan benar. Namun, penyatuan seperti ini tidak bertahan lama, dan dengan cepat dipindahkan kembali ke penyatuan seperti ini. Oleh karena itu, Murongyu sangat tertarik dengan hal ini. Alasan ia memutuskan untuk mengembalikan Rong Ziruo di pelelangan juga karena ia mendengar tentang kondisi jiwa Rong Ziruo. Ia merasa jika ia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi atau bisa membantu Rong Ziruo kembali normal, ia pasti akan mendapatkan manfaat besar. Saat ini, di langit berbintang yang tak berujung di luar tata surya, sebuah eksistensi tingkat raksasa, Rong Jiazong, berkata, Patriark, nona muda telah berhasil diserahkan kepada Murongyu. Seorang pria berpakaian seperti pembantu rumah tangga dengan hormat berkata kepada pria parubaya yang duduk di atas kursi utama di aula utama dengan wajah yang agung. Auzu.com. Pria parubaya yang agung itu mengangguk, raut khawatir terpancar di matanya. Patriark,
apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk melindungi keselamatan wanita itu? Kata kepala pelayan itu dengan hormat. Pria parubaya yang agung itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara berat, "Tidak, kau harus percaya pada kemampuan orang tua itu. Ziruo tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan kembali normal." Jika Murongyu tahu tentang percakapan antara dua orang yang tidak tahu alam apa ini, apakah dia akan lari ketakutan begitu saja? Rong Ziruo ini, yang tampaknya baru berusia 3 tahun dengan IQ tinggi, ternyata adalah wanita tertua di raksasa itu. Namun, Murongyu tidak tahu apa-apa. Dia sedang berpikir bersama Hetu tentang apa yang menyebabkan jiwa Rong Ziruo terlihat seperti ini. Namun, karena ini pertama kalinya dia melihat situasi ini, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat. Karena dia tidak tahu, maka tentu saja Murongyu tidak terus terlibat di sini, tetapi hanya mengubah penampilannya dan meninggalkan cabang Sekte Tein. Ketika dia pergi, sebuah pikiran ilahi yang besar menyapunya, seolah-olah sedang memeriksanya. Setelah tidak menemukannya, pikiran ilahi itu pergi. Murongyu berpura-pura acuh tak acuh dan langsung pergi. Namun, ia terus-menerus dicemooh dalam hatinya. Jelas bahwa penguasa pikiran suci itu adalah orang yang diam-diam memata-matainya. Tak lama kemudian, Murongyu tiba di rumah lelang Yinhe. Tak lama kemudian, direktur gemuk itu menyambutnya dengan senyum di wajahnya. "Petugas tamu yang terhormat, apakah ada barang bagus untuk dilelang kali ini?" Murongyu memutar matanya, ia datang ke sini untuk menukar Yuan Jing bermutu tinggi, bukan untuk dilelang. Jadi ia langsung menyatakan tujuannya. Direktur gemuk itu sedikit kecewa, tetapi kekecewaan itu segera disembunyikannya. Kemudian ia dengan antusias menyambut masuknya Murongyu. "Tamu, apakah Anda akan menukar semuanya dengan Yuan Jing bermutu tinggi?" Direktur gemuk itu berkata sambil tersenyum. Murongyu mengangguk. Ketika pengawas gemuk hendak pergi, ia memanggil pengawas gemuk itu lagi, "Beri aku 1 juta Yuan Jing bermutu tinggi untuk Yuan Jing bermutu rendah, dan 1 juta lagi untuk Yuan Jing bermutu tinggi untuk Yuan Jing bermutu menengah." Yuan Jing. Karena itu, pria gemuk itu turun dan menukarnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pria gemuk itu masuk sambil tersenyum sambil membawa 3 harta karun spasial. "Tamu, ketiga harta karun spasial ini berisi Yuan Jing tingkat rendah, menengah, dan tinggi, mohon simpan. Dan ketiga harta karun spasial ini diberikan oleh Balai Lelang Galaksi kami." Setelah memeriksanya, ternyata benar, lalu memasukkannya ke dalam buku Hetuluo. Namun, ia agak tidak setuju dengan kata-kata pria gemuk itu. Itu hanyalah 3 harta karun spasial biasa. Komisi yang ditarik oleh Balai Lelang Galaksi untuk Yuannya Chaos yang dilelangnya tidak tahu berapa banyak harta spasial yang bisa dibeli. "Tamu, jika ada harta karun di masa mendatang, saya harap bisa menjualnya di Balai Lelang kami atau membelinya langsung. Dengan kartu VIP, kami hanya mengenakan komisi awal 20%. Murongyu mengangguk, lalu meninggalkan Balai Lelang Yinhe. Lalu, mengapa ia ingin menukar semua Yuan Jing menjadi Yuan Jing? Itu karena Yuan Jing ini hanyalah serangkaian angka di kartu VIP Balai Lelang Yinhe, dan sama sekali tidak berguna. Tentu saja, kita harus menukarnya dengan Yuan Jing dan mendapatkannya. Setelah meninggalkan Balai Lelang Yinhe, Murongyu langsung memindahkannya kembali bersama Hetuluoshu. Dan kali ini ia bahkan tidak meninggalkan Hetuluoshu, dan langsung mengeluarkan cabang-cabang pohon dunia di dalamnya. Kekuatan yang terkandung dalam cabang kecil ini bahkan lebih besar daripada artefak elemen gua dan dunia bawah tingkat atas. Setelah disempurnakan, seharusnya bisa meningkatkan kekuatanku di 1 atau 2 alam kecil, kan? Aku hanya tidak tahu apakah itu bisa disempurnakan, pikir Murongyu. Memikirkannya, cabang-cabang pohon dunia ini sudah dilemparkan ke dalam tungku kekacauan. Tungku kekacauan bergetar hebat. Tungku kekacauan memang harta karun yang dapat melebur segalanya. Di tengah getaran hebat itu, cabang-cabang pohon dunia mulai disempurnakan secara perlahan namun pasti. Namun, meskipun demikian, kekuatan setelah pemurnian itu mengerikan, mengalir deras ke dalam tubuh Murongyu. Seketika, kekuatan Murongyu meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, tubuh Murongyu sedikit bergetar, lalu embusan napas yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya keluar darinya. Kuat dan tak stabil, ini karena Murongyu baru saja menembus alam, menembus dari tahap kelima ke tahap keenam alam cahaya. Saat ini, cabang-cabang pohon dunia belum sepenuhnya disempurnakan. Oleh karena itu, Murongyu tidak berhenti berkultivasi, tetapi terus berkultivasi dengan cepat. Tak lama kemudian, alamnya stabil di tahap keenam alam cahaya. Setelah alam stabil, alam Murongyu dengan cepat membaik kembali. Sekitar 10 hari kemudian, saat tubuh Murongyu bergetar hebat, alamnya kembali menerobos, melesat ke tahap ke-7 alam Yuguang dalam satu gerakan. Sumber, tahap ke-7 alam Yuguang. Ketika alam Murongyu mencapai puncak alam Yuguang tingkat ke-7, cabang-cabang pohon dunia yang dilelang juga telah disempurnakan sepenuhnya. Semuanya berubah menjadi kekuatan dan memasuki tubuh Murongyu, bahkan ampasnya pun tak tersisa. Cabang-cabang pohon dunia yang kembali dari lelang 11.000 Yuan Jing kelas atas memungkinkannya menembus 2 alam kecil berturut-turut, dan Murongyu merasa sangat puas. Sepertinya aku akan lebih sering mengikuti lelang seperti ini di masa mendatang.
Mungkin aku akan menemukan bocoran dan mendapatkan beberapa barang bagus, pikir Murong Yu dalam hati, siap untuk pergi. Saat ini, alamnya telah stabil. Dengan kekuatan tempurnya yang melampaui alam besar miliknya sendiri, saat ini kekuatan tempur sejatinya telah mencapai tingkat alam keberuntungan tingkat ke-7. Terlebih lagi, jika pecahan senjata dikorbankan lagi, bahkan jenius tingkat ke-7 alam keberuntungan seperti gadis iblis pun tak akan menjadi lawannya. Para tetua tingkat 8 tidak bisa membantuku sekarang, kan? Mau membunuhku, aku tidak punya kualifikasi itu lagi. Ejek Murong Yu dalam hati, penuh percaya diri. Dulu, musuh terbesarnya adalah tetua tingkat 8, Li Jiang, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak takut pada Li Jiang. Namun, musuh terkuatnya sekarang bukanlah Li Jiang, melainkan orang lain. Bahkan, dia masih punya musuh potensial, keluarga Lin, sebuah eksistensi yang bagaikan raksasa. Murong Yu pergi menemui Rong Ziruo dan mendapati bahwa kondisinya masih sama persis seperti sebelumnya. Murong Yu mempelajari jiwanya lagi, tetapi masih belum ada kemajuan. Akibatnya, dia berhenti sejenak untuk melanjutkan penelitiannya. Selain itu, jiwa wanita racun biasa, dengan bantuan Murong Yu, telah pulih dengan baik, dan hampir mencapai tingkat 8. Terlebih lagi, saat ini, wanita racun telah memperbaiki mentalitasnya, dia persis seperti budak perempuan milik Murong Yu. Setelah melihat Murong Yu, dia dengan hormat melayaninya, dengan sikap yang menghangatkan tempat tidurnya. Pada akhirnya, Murong Yu masih tak tahan dan mengundurkan diri dari Hetul Woshu. Setelah muncul kembali di cabang Sekte Taiyin, Murong Yu menyadari bahwa hari-hari telah berlalu. Dan gadis iblis itu telah pergi selama berhari-hari. Tidak mungkin, dia adalah orang suci Sekte Taiyin, sangat sibuk. Murong Yu juga tidak mempermasalahkan hal ini, karena dia juga berniat untuk pergi. Awalnya, jika dia ingin pergi, dia bisa langsung kembali ke Sekte Matahari hanya dengan satu teleportasi. Namun, Murong Yu tidak ingin pergi dari sini. Karena kebencian wanita beracun itu tidak dilaporkan. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu sangat tertarik pada racun pihak lain yang dapat menggerogoti jiwa. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan lawan, maka aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Lagi pula, tata surya begitu besar, sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, lawannya masih merupakan eksistensi kuat dari alam keberuntungan tingkat 9. Namun, meskipun kekuatan Murong Yu telah meroket, ia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam keberuntungan tingkat 7, dan kemudian merusak berbagai cara, bahkan eksistensi tertinggi dari alam keberuntungan tingkat 8 pun bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Namun lawannya adalah alam keberuntungan tingkat 9 di dunia nyata, dan jarak dengannya umumnya tidak besar. Kau harus menemukan cara untuk membunuhnya, Rang Murong Yu, memikirkan sebuah cara. Setelah setengah hari, ia diam-diam meninggalkan cabang Sekte Taiyin. Di waktu berikutnya, Murong Yu terus pergi dan kembali. Setelah melakukan ini, setengah bulan kemudian, Murong Yu meninggalkan cabang Sekte Taiyin secara terbuka. Tepat ketika ia pergi, sebuah pikiran ilahi yang besar telah menguncinya. Namun, pihak lain tampak sangat berhati-hati. Jika bukan karena kekuatan dan ketajaman indranya, jika itu orang lain, bahkan jika lawannya adalah alam keberuntungan tingkat 7, mustahil untuk menemukan sosok kuat alam keberuntungan tingkat 9 yang mengintai. Setelah meninggalkan cabang Sekte Taiyin, ia buru-buru berteleportasi menjauh dari bintang Cunyang. Musuh wanita beracun itu juga mengikuti transmisi terus-menerus dari Murong Yu. Tak lama kemudian, Murong Yu muncul di sebuah planet terpencil. Ada susunan teleportasi di planet ini, tetapi biasanya tidak ada yang datang. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti di sebuah pegunungan yang tidak dikenal, lalu menoleh ke belakang. Keluarlah, jangan sembunyi-sembunyi. Murong Yu melihat ke belakang, wajahnya datar. Hanya saja ia sudah lama tidak berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Murong Yu seperti berbicara ke udara. Melihat ini, wajah Murong Yu menyeringai, Gao Cheng, aku sedang membicarakanmu, keluarlah. Gao Cheng, yaitu teman baik Poison Lady, dan orang yang bersekongkol dengan Poison Lady, jugalah yang mengawasi Murong Yu setiap hari. Murong Yu sudah menyebutkan namanya, dan Gao Cheng harus muncul. Sekarang setelah Murong Yu mengetahui keberadaannya, ia tidak perlu bersembunyi. Maka, setelah tertawa terbahak-bahak, seorang pria parubaya yang tinggi melangkah keluar dari belakang dan muncul di hadapan Murong Yu. Wah, lumayan juga, aku bisa mengetahui keberadaanku. Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa mengetahui keberadaanku. Menatap Gao Cheng, kilatan dingin melintas di mata Murong Yu. Kapten kargo ini tampak jujur. Itulah mengapa wanita beracun itu akan mempercayainya, kan? Akankah rencananya gagal dan hampir mati, kan? Kau terlalu menghargai dirimu sendiri. Aku menemukanmu mengintip di kegelapan saat aku di pasar budak. Kata-kata yang diucapkan Murong Yu memang benar, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Gao Cheng terkejut, kemudian ia bereaksi, ternyata memang begitu. Jika tebakanku benar, seharusnya orang kuat dari Sekte Taiyin yang menemukanku, kan? Auzu.com kata-kata Murong Yu mengejutkannya, tetapi ia tidak menjelaskannya. Tidak apa-apa membiarkan orang ini bersikap sombong. Semakin Gao Cheng tidak menaruh curiga padanya, semakin mudah baginya untuk membunuh lawannya.
Berhenti bicara omong kosong, cepat serahkan wanita beracun itu kepadaku. Aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia, kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mati. Gao Cheng tiba-tiba berkata dengan keras. Ternyata kau di sini untuk Poison Lady. Tapi aku ingin menyampaikan kabar buruk bahwa Poison Lady telah meninggal. Nasibnya begitu menyedihkan, dan jiwanya telah ditelan bersih. Itu benar-benar nyata. Kasihan, aku tidak tahu dewa kura-kura mana yang telah melakukan itu. Wajah Gao Cheng muram. Alasan mengapa ia tidak langsung membunuh Poison Lady pada awalnya, melainkan meracuni jiwanya, adalah untuk mendapatkan warisan Lei Yin dari Poison Lady. Hanya saja ada yang salah dalam prosesnya, dan Poison Lady melarikan diri. Ketika ia melacaknya, ia akhirnya menemukan Murong Yu di pasar budak. Awalnya, ia berencana untuk membeli Poison Lady, tetapi ia tidak menyangka bahwa Murong Yu benar-benar membelinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk merebutnya, ia tidak berani merebut barang-barang dari rumah lelang Yin He jika ia memiliki keberanian untuk memberikannya kepada Tianao Cheng. Bahkan, ia tidak berani melakukannya di depan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari Sekte Taiyin, ia takut menyinggung Sekte Taiyin. Karena itu, ia mengintai di luar cabang Sekte Taiyin sepanjang hari, dan ketika Murong Yu pergi sendirian, ia mengejarnya. Ia tak berdaya, tak mungkin, racun wanita beracun itu terlalu mengerikan, dan wanita beracun itu tak bisa bertahan lama. Kini, ketika ia mendengar bahwa wanita beracun itu telah mati, ia langsung terkejut. Ia bahkan tak meragukan kata-kata Murong Yu. Tapi sebelum wanita racun itu mati, aku melihat warisan Lei Yin. Gao Cheng, kau hanya menginginkan warisan Lei Yin. Bagaimana dengan warisan dunia gua, bagaimana kalau kujual padamu? Kata Murong Yu selanjutnya. Namun, itu membuat Gao Cheng gembira. Sebelum kata-kata Murong Yu selesai, Gao Cheng tiba-tiba menembaknya dan menangkapnya. Sayangnya, aku memberikannya pada orang suci yang mewarisi Sekte Taiyin, kata Murong Yu lagi, membiarkan Gao Cheng menarik kembali serangannya. Kecewa, mata Murong Yu menatap Gao Cheng dengan sinis, penuh penghinaan yang tak tertandingi. Baiklah, aku tidak akan membuatmu bangga setelah aku membawamu. Gao Cheng merendahkan dirinya dalam hati. Meskipun Murong Yu baru berada di alam Yuguang tingkat ke-7, ia sudah berada di alam keberuntungan tingkat ke-9. Mampukah Murong Yu melawannya? Ambil Murong Yu langsung, lalu baca ingatannya. Sekalipun Murong Yu benar-benar menyerahkan warisan Lei Yin, ia masih punya cara untuk mendapatkan kembali Murong Yu. Melihat gerakan Gao Cheng lagi, Murong Yu tiba-tiba mencibir, bodoh, kau tertipu. Sambil berbicara, Murong Yu tiba-tiba mengangkat tangannya. Bergemuruh, setelah serangkaian suara keras, seluruh pegunungan tempat Murong Yu berada tampak terbalik, dan sosoknya berubah drastis. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat dan tak terjelaskan dengan gila-gilaan menekan Gao Cheng. Dalam sekejap, Gao Cheng menyadari bahwa kekuatannya telah jauh melemah. Dan kekuatan tak terjelaskan itu masih menekan kekuatannya dengan gila-gilaan. Bunuh! Pada saat yang sama, Murong Yu sudah berteriak, dan segera melancarkan serangan paling dahsyat. Melihat biksu kecil, Murong Yu, berani menyerangnya, Gao Cheng tak bisa menahan tawa. Lalu ia menepuknya dengan telapak tangan. Bom! Namun, yang membuat Gao Cheng tak percaya adalah ia justru melancarkan pukulan ini, alih-alih membuat Murong Yu terluka parah. Sebaliknya, ia justru dilumpuhkan oleh Murong Yu. Hal ini membuatnya sangat tertekan, tetapi saat ini, Murong Yu sudah melangkah maju dan melancarkan serangan paling dahsyat lagi. Bajingan kecil, beraninya kau berkomplot melawanku. Gao Cheng sangat marah dan segera meningkatkan kekuatannya. Namun di sini, ia seperti ditekan oleh formasi besar, kekuatannya terus-menerus ditekan. Jelas, ini adalah jebakan yang diatur dengan cermat oleh Murong Yu. Itu adalah formasi besar yang diatur oleh Murong Yu. Ini diatur oleh Murong Yu dalam waktu setengah bulan. Alasan mengapa ia berbicara dengan Gao Cheng begitu lama adalah karena Murong Yu diam-diam memulai formasi tersebut. Mustahil, ini adalah kombinasi formasi yang tak terhitung jumlahnya, dan Murong Yu juga sengaja mengaturnya dan tidak akan menyentuhnya sembarangan. Kalau tidak, butuh waktu setengah bulan baginya untuk mengatur formasi besar itu, tetapi tiba-tiba dipicu oleh binatang buas yang tak sengaja menerobos masuk. Lalu bagaimana ia harus membunuh Gao Cheng? Namun, kekuatan formasi di awal tidaklah menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu melancarkan serangan, ia tidak membunuhnya. Karena metode formasi ini tidak dapat menekan Gao Cheng tanpa batas. Boom! Saat Murong Yu berhadapan dengan Gao Cheng, tiba-tiba muncul di belakang Gao Cheng. Pada saat itu, hati Gao Cheng tiba-tiba diselimuti aura yang kuat dan berbahaya. Dalam keterkejutannya, kekuatan mengerikan dari alam keberuntungan Gao Cheng tingkat 9 itu bahkan membuatnya bereaksi. Melihatnya melangkah keluar, ia bergerak maju dengan cepat. Namun, ketika sosok itu muncul, ia terlalu dekat dengan Gao Cheng. Saat Gao Cheng bereaksi, sosok itu telah menamparkan punggung Gao Cheng dengan telapak tangan yang ganas. Boom, boom, Gao Cheng dan sosok itu terlempar. Di antara mereka, orang yang menyerang Gao Cheng menyemburkan darah. Namun, Gao Cheng berdiri diam di kejauhan seolah-olah ia baik-baik saja. Ia langsung menatap Murong Yu dengan tatapan dingin, "Nona racun, kau belum mati."
Ternyata orang yang baru saja menyerang Gao Cheng adalah nona racun. He Tu Luosu memiliki kemampuan. Selama berada di area tertentu di dekat He Tu Luosu, selama pemilik Murong Yu bersedia, ia dapat membuat apapun di He Tu Luosu muncul di lokasi manapun di area ini. Wanita racun diserang diam-diam oleh Murong Yu di belakang Gao Cheng. Sayang sekali wanita racun itu adalah serangan diam-diam. Namun, karena kerusakan yang parah, kekuatannya hanya pulih hingga mencapai tingkat ke-7 alam keberuntungan, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Gao Cheng. Sebaliknya, ia dikejutkan oleh kekuatan Gao Cheng. Gao Cheng, apakah kau kecewa ketika melihatku? Wanita racun itu pucat dan menatap Gao Cheng dengan ekspresi getir di wajahnya. Dalam formasi Murong Yu, ia tidak ditekan oleh formasi tersebut. Di sisi lain, Gao Cheng, meskipun serangan wanita racun tidak melukainya dengan parah, atau bahkan melukainya, tetapi karena hal ini, Gao Cheng ditekan oleh formasi yang lebih kuat. Saat ini, kekuatannya telah ditekan hingga mencapai tingkat ke-9 alam keberuntungan. Selama kekuatannya ditekan hingga tingkat ke-8 alam keberuntungan, itu adalah tanggal kematiannya. Ya, aku sangat kecewa. Tapi hari ini, kalian semua akan mati. Gao Cheng mencibir, melangkah keluar, dan bergegas menuju wanita beracun itu. Wanita beracun itu terkejut, sosoknya tiba-tiba mundur. Dia sama sekali tidak tahan dengan pukulan Gao Cheng sekarang. Namun, tepat ketika sosok wanita racun itu mundur dengan keras, sosok Gao Cheng dengan ganas melesat ke satu sisi. Jelas, seorang biksu yang dapat berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam keberuntungan bukanlah orang bodoh. Gao Cheng jelas kekuatannya ditekan oleh formasi itu, jika dia masih di sini untuk melawan Murong Yu dengan keras saat ini, itu akan menjadi hal yang bodoh. Selama dia meninggalkan formasi ini, dia bisa membunuh Murong Yu dan Poison Lady dengan satu tangan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan yang menggetarkan jiwanya tiba-tiba jatuh dari langit dari depan. Pada saat yang sama, Gao Cheng melihat pita hitam menghancurkan kehampaan, dan menebas kepalanya. Pupil Gao Cheng menyusut tajam. Dia dengan jelas melihat bahwa pita hitam itu adalah pecahan senjata. Namun, pecahan senjata ini memberinya napas kematian yang sangat kuat. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melawan, pecahan senjata ini pasti akan membunuhnya. Akibatnya, Gao Cheng tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia sudah mengorbankan elemen kelahirannya, dan menyambutnya dengan kekuatan pamungkasnya. Dentang, setelah suara keras yang mengguncang bumi, pecahan senjata langsung terguncang kembali. Namun pikiran Gao Cheng terkejut. Meskipun vitalitasnya berhasil memblokir pecahan senjata, celah seukuran jari terpotong oleh pecahan senjata. Elemen kelahiran terpotong, dan karena elemen ini terkait dengan elemen kehidupan Gao Cheng, pikirannya juga terluka. Level elemen apa ini? Apakah ini lubang di level dunia bawah? Tapi, bagaimana dia bisa mengaktifkan elemen sekuat itu? Gao Cheng sangat terkejut, karena perangkat elemen kelahirannya adalah puncak perangkat elemen alam keberuntungan, sangat kuat. Oke, pada saat ini, wajah Gao Cheng tiba-tiba berubah. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah menghancurkan pecahan senjata itu, napas kematian di hatinya belum hilang, malah menjadi semakin kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Gao Cheng tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dan pada saat yang sama vitalitasnya meledak lagi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ruang jiwanya menerjang tamu tak diundang. Serangan jiwa, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Karena itu, Gao Cheng tak bisa menahan diri untuk berseru. Pada saat yang sama, wajahnya berubah drastis, dia telah mundur dengan keras. Hanya saja kekuatan jiwa telah memasuki ruang jiwanya, dan itu tidak dapat dihindari jika dia mundur dengan keras. Melihat serangan jiwa Murong Yu yang hendak membombardir jiwa Gao Cheng tidak mampu menahan serangan jiwanya. Dengan kekuatan jiwa Gao Cheng saat ini, ia sama sekali tidak mampu menahan serangan jiwanya. Aozu.com dengan kata lain, jika Gao Cheng membiarkan jiwanya diserang dan dibombardir oleh jiwa Murong Yu, ia pasti akan mati. Ribuan serangga dan racun jiwa. Pada saat ini, Gao Cheng berteriak dengan keras. Seketika, sebuah botol seukuran telapak tangan yang ia sembunyikan di ruang jiwanya meledak dengan dahsyat. Seketika, benang sutra hijau memenuhi seluruh jiwa Gao Cheng. Terlebih lagi, di bawah kendali Gao Cheng, benang-benang sutra hijau ini seperti jaring ikan yang menutupi kekuatan jiwa Murong Yu. Puff, serangan jiwa Murong Yu sama sekali tidak bereaksi, dan sudah diselimuti oleh benang-benang sutra hijau itu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Murong Yu seolah digigit 10.000 serangga. Akhirnya, Murong Yu mengerti mengapa benang sutra hijau itu disebut racun jiwa 10.000 serangga. Lagi pula, cacing-cacing ini hanyalah cacing, mereka jelas merupakan binatang buas purba. Satu persatu, aura yang sangat kejam meletus, melahap dan menggerogoti jiwa Murong Yu dengan liar. Terlebih lagi, cacing-cacing ini semakin sadar, dan mereka menyerbu menuju ruang jiwa Murong Yu dengan liar bersama kekuatan jiwanya. Jelas, cacing-cacing ini akan melahap seluruh jiwanya. Racun jiwa 1000 serangga, ini persis seperti benang sutra hijau yang hampir menelan jiwa wanita beracun itu sebelumnya. Namun,
Ini jauh lebih kuat daripada racun jiwa 10.000 serangga yang menelan jiwa wanita beracun itu, setidaknya 100 juta kali lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan Murong Yu merasa tak terhentikan. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia langsung memotong kekuatan jiwanya. Begitu cacing dan racun jiwa itu menyerbu ke ruang jiwanya, dia tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Apa? Ketika Murong Yu memotong kekuatan jiwanya, Gao Cheng menjerit. Kemudian, Murong Yu menyadari bahwa aura kehidupan Gao Cheng langsung menghilang. Gao Cheng sudah mati. Murong Yu terdiam beberapa saat. Gao Cheng awalnya ingin mengorbankan semua serangga dan racun jiwa untuk meracuninya. Tapi dia tidak menyangka akan meracuni dirinya sendiri terlebih dahulu. Meskipun Gao Cheng ragu untuk mengendalikan kekuatan jiwa racun jiwa 10.000 serangga yang menyerbu ke arah Murong Yu, di ruang jiwanya lah racun jiwa 10.000 serangga itu meletus. Lagi pula, masih ada beberapa cacing dan racun jiwa yang lolos. Karena itu, jiwa Gao Cheng akhirnya diracuni sampai mati oleh cacing-cacing ini. Orang ini bunuh diri, menghancurkan dirinya sendiri. Mengetahui hal ini sejak lama, Murong Yu tidak perlu membuang waktu setengah bulan untuk membentuk formasi besar ini. Bukankah lebih baik menyerang lawan secara langsung dengan kekuatan jiwa? Namun, Murong Yu merasa itu mungkin tidak akan memaksa Gao Cheng untuk mengorbankan semua racun serangga. Tanpa ditekan, serangan diam-diam jiwa Murong Yu mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Tidak bagus. Pada saat ini, wajah Murong Yu langsung berubah drastis. Seluruh tubuhnya bahkan terduduk tegak. Pada saat ini, di ruang jiwa Murong Yu, benang sutra hijau memenuhi pandangan mata. Serangga-serangga itu, layaknya binatang buas purba, mengeluarkan raungan dahsyat dan sunyi. Aura ganas memenuhi seluruh ruang jiwa Murong Yu. Bahkan seluruh jiwanya telah terbungkus benang sutra hijau seperti pangsit beras, yang ditelannya dengan liar. Hatinya terasa sangat getir. Baru saja menyerang jiwa Gao Cheng, untuk mencapai serangan terkuat, jiwa utama Murong Yu telah kembali ke ruang jiwa dari He Tu Luo Shu. Dengan kata lain, apa yang kini terbungkus benang sutra hijau adalah jiwa utamanya. Jika jiwa utamanya tertelan dan terkorosi, maka Murong Yu akan mati total. Tentu saja, klon yang telah sepenuhnya terpisah dari jiwanya tidak akan terpengaruh sama sekali. Murong Yu tidak punya waktu luang untuk memikirkan bagaimana 1000 serangga dan racun jiwa ini memasuki ruang jiwanya. Saat ini, semua pikirannya telah terkonsentrasi, dan ia mulai membersihkan racun jiwa semua serangga. Karena pengalamannya membantu Poison Lady membuang racun, awalnya Murong Yu tidak terlalu gugup. Namun, yang membuatnya terdiam dan terkejut adalah perbedaan yang sangat besar antara racun jiwa 10.000 serangga ini dan racun jiwa milik Poison Lady. Semakin banyak kekuatan jiwa dari cacing dan racun jiwa ini yang ditelan, semakin kuat jadinya. Dengan kata lain, jika Murong Yu tidak dapat dengan cepat membuang cacing dan racun ini, maka ia akan menghadapi cacing dan racun jiwa yang semakin kuat. Pada akhirnya, cacing dan racun jiwa ini benar-benar melampaui jiwanya dan akan melakukannya dalam satu gerakan. Jiwanya tertelan, sulit untuk dipaksakan, hatinya terasa sangat tak berdaya. Pada saat ini, Poison Lady berdiri di samping Murong Yu, menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Meskipun ia tidak dapat melihat ruang jiwa Murong Yu, seberapa miripkah reaksi Murong Yu terhadapnya saat itu. Murong Yu telah diracuni oleh cacing dan jiwa. Poison Lady sangat cemas, tetapi ia hanya bisa menatap sisi Murong Yu dengan cemas. Ia tak mampu menyelamatkan Murong Yu, bahkan jiwanya pun tak berani memasuki ruang jiwanya untuk melihat apa yang terjadi. Ia takut menimbulkan kekacauan, dan juga takut terinfeksi kembali oleh racun jiwa. Tuan bisa membantuku menghilangkan racunnya, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Aku yakin dia bisa. Setelah beberapa saat, wajah wanita beracun itu berubah tegas. Kemudian ia duduk bersila tak jauh dari Murong Yu, melindungi hukumnya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wajah Murong Yu menjadi semakin mengerikan. Meskipun ia menahan rasa sakit, wanita racun masih melihat ekspresinya yang sangat menyakitkan. Bahkan wajah dan seluruh tubuhnya pun berubah menjadi hijau. Wanita racun menatap Murong Yu dengan tatapan khawatir, tetapi ia tidak berani terlalu dekat dengan Murong Yu. Ia tidak ingin menempatkan Murong Yu dalam krisis yang lebih besar karena dirinya. Pada saat ini, di ruang jiwa Murong Yu, seluruh jiwanya tidak hanya diselimuti oleh racun jiwa 10.000 serangga, tetapi juga jiwanya menyusut. Ini karena sebagian kekuatan jiwanya telah ditelan. Jika hanya itu, Murong Yu tidak akan memiliki apa-apa. Lagi pula, Tianya juga memiliki kekuatan jiwa yang dapat memberinya kekuatan jiwa yang dekat dengan aliran tak berujung. Namun, racun jiwa 10.000 serangga akan menghabiskan kekuatan jiwa dan tumbuh. Semakin banyak kekuatan jiwa yang ditelan, semakin kuat pula racun jiwa 10.000 serangga. Hal ini membuat Murong Yu sangat kesakitan. Murong Yu berusaha sekuat tenaga untuk mencekik racun jiwa semua serangga. Meskipun bisa dicekik, kecepatannya terlalu lambat. Sebelum ia bisa mencekik sepenuhnya, atau bahkan kurang dari setengahnya, racun jiwa semua serangga telah menelan seluruh jiwanya. Klon jiwa, klon, geram Murong Yu dalam hati. Seketika, setiap klon jiwa terus-menerus dipisahkan olehnya. Benar saja, tepat ketika klon jiwanya terpisah,
sebagian dari racun jiwa 10.000 serangga juga mengikuti dan merasuki klon tersebut. Karena racun jiwa 10.000 serangga hanya akan melahap kekuatan jiwa dan menjadi kuat, tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan kata lain, jumlah racun jiwa cacing tetap tidak berubah. Oleh karena itu, semakin banyak klon jiwa yang dimiliki Murong Yu, semakin sedikit cacing dan racun jiwa yang menyelimuti jiwanya. Meskipun klon jiwanya tidak sehebat jiwa utamanya, jiwanya sama kuatnya. Dan karena kekuatan jiwanya, begitu klon jiwanya terbentuk, ia akan dengan cepat menjadi lebih kuat hingga mencapai puncaknya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, klon jiwanya telah terbagi menjadi 97. Jika itu adalah jiwa utamanya dan juga jiwa Muronglong, klon jiwanya pasti sudah mencapai 99. 9 adalah batasnya. Karena itu, ketika jiwanya mencapai 99, ia berhenti membelah diri. Bukannya Murong Yu tidak ingin terus membelah diri, ia masih ingin menjelma menjadi 1 miliar. Meskipun racun jiwa 10.000 serangga itu kuat, racun itu juga sangat langka, dan dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Namun sekarang ia ingin membelah diri, tetapi ia tak bisa membelah lebih banyak klon jiwa. Karena ia menyadari bahwa ia telah mencapai batasnya. Jika terus membelah diri, jiwa utamanya kemungkinan besar akan tak tertahankan dan runtuh. Tentu saja, bahkan jika jiwa utamanya runtuh, Murong Yu tidak akan benar-benar mati. Lagi pula, setiap klon jiwanya setara dengan dirinya. Namun, bagaimana klon jiwa bisa dibandingkan dengan jiwa utamanya? Banyak kemampuan jiwa utamanya dan klon jiwa mustahil dimiliki. Ini seperti membelah diri, klon jiwanya tidak akan berfungsi. Namun, meski begitu, Murong Yu menghela napas lega. Racun jiwa 10.000 serangga saat ini telah dibagi secara paksa menjadi 98 bagian. Dengan kata lain, jiwa utama dan klon jiwanya sekarang berada di bawah tekanan yang setara dengan 1/98 dari aslinya. Melahap, meskipun 97 klon jiwa telah dipisahkan, jiwa utama Murong Yu tidak tampak lemah karena pemisahan beberapa jiwa. Oleh karena itu, jiwa utama Murong Yu segera mulai melahap. Tak hanya racun jiwa dari 10.000 serangga yang bisa ditelan, jiwanya juga telah menyatu dengan bola pemakan jiwa, dan dapat melahap kekuatan jiwa untuk memperkuat tubuh fisiknya. Namun, ia hanya bisa melahap kekuatan jiwa. Dan racun jiwa 10.000 serangga ini dapat melahap kekuatan jiwa untuk ditingkatkan, jadi, sebagiannya adalah kekuatan jiwa. Oleh karena itu, Murong Yu ingin mencoba melahap cacing dan racun jiwa ini. Bergemuruh, daya hisap yang sangat besar meletus dari jiwa utama Murong Yu, langsung menutupi sebagian racun jiwa pada jiwa utama. Akibatnya, sesuatu yang mengejutkan Murong Yu terjadi. Sebagian dari racun jiwa 10.000 serangga terlambat bereaksi, dan tidak dapat melawan, dan langsung ditelan oleh Murong Yu. Pemurnian. Setelah melahap jiwa, pemurnian dimulai. Lebih banyak kejutan akan datang. Setelah pemurnian oleh Murong Yu, cacing dan racun jiwa itu disempurnakan, dan tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Bagaimana situasinya? Murong Yu sedikit terdiam, karena ia menemukan bahwa cacing dan racun jiwa ini tampak mengancam di permukaan, sama mengerikannya dengan binatang buas purba. Namun, sebenarnya, begitu rentan. Faktanya, inilah salah satu kelemahan racun jiwa 10.000 serangga. Artinya, Murong Yu dapat memanfaatkan kelemahan ini, sementara yang lain tidak. Auzu.com di langit berbintang yang tak berujung, meskipun ada biksu jiwa, jumlahnya sangat sedikit, hampir tidak ada. Dan tidak semua kultivator jiwa dapat menyerap kemampuan ini. Oleh karena itu, bahkan jika kultivator jiwa lain menemukan racun jiwa 10.000 serangga, mereka tidak dapat menyerapnya, apalagi memurnikannya. Oke, setelah menelan sebagian racun jiwa serangga, wajah Murong Yu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Karena kekuatan jiwa yang terkandung dalam racun jiwa serangga itu di luar dugaannya. Hanya dengan memurnikan sebagian racun jiwa serangga, jiwa utama Murong Yu menjadi lebih kuat. Jiwa utamanya kuat, dan klon jiwanya secara alami meningkat seiring dengan pasang surutnya. Seiring jiwanya menjadi lebih kuat, kecepatan racun jiwa menelan cacing tetap sama. Karena racun jiwa serangga juga terus bertambah kuat, yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah menelan racun jiwa cacing sebelum racun jiwa cacing menelan jiwanya sepenuhnya. Sebenarnya, bukan ini yang mengejutkannya. Setelah melahap racun jiwa semua serangga, jiwanya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ia bahkan menemukan bahwa jiwanya juga terinfeksi dengan jejak kekuatan racun jiwa. Ia dapat merasakan bahwa kemampuan menelan jiwanya sekarang lebih kuat, dan bahkan lebih ganas, seperti binatang buas prasejarah. Aliran jiwa yang ganas terpancar dari jiwa Murong Yu. Ini jelas merupakan bagian dari karakteristik racun jiwa 10.000 serangga. Hal ini membuat Murong Yu sedikit khawatir. Jika ia menelan semua racun jiwa 10.000 serangga ini, akankah jiwanya menjadi sama seperti racun jiwa 10.000 serangga, kehilangan akal sehatnya, dan hanya ditelan dengan ganas. Dengan begitu, ia akan kehilangan sifat alaminya. Namun, Murong Yu sekarang tidak punya pilihan lain. Karena jika ia tidak menelannya, maka ia pasti akan mati jika ditelan oleh racun jiwa 10.000 serangga. Meskipun ada beberapa bahaya dalam menelan racun jiwa serangga, ia tidak akan langsung mati. Selama ia tidak mati, selalu ada solusi. Akibatnya,
Murong Yu melancarkan pertempuran penjarahan yang gila-gilaan dengan racun jiwa 10.000 serangga. Faktanya, itu membuktikan bahwa jiwa Murong Yu lebih kuat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menelan semua cacing dan racun jiwa yang menyelimuti jiwa tuannya. Pada saat ini, jiwa utama Murong Yu menjadi semakin kuat. Namun, aura brutal dan ganas itu semakin kuat. Meskipun aura ganas yang dipancarkan oleh Murong Yu masih terasa, akal sehatnya tetap ada. Melahap, memurnikan. Setelah melahap jiwa utama, Murong Yu mulai memberantas cacing dan racun jiwa pada jiwa-jiwa tersebut. Nyatanya, Murong Yu mampu menelan 97 klon jiwa ini sepenuhnya. Namun, Murong Yu sedikit enggan, karena ia bisa mendapatkan manfaat besar dari menelan racun cacing ini. Bahkan, racun cacing ini dapat membuat jiwanya menembus batas dalam satu gerakan dan mencapai alam cahaya. Ini adalah kesempatan besar, karena itu, Murong Yu tidak akan menyia-nyiakannya. Namun, racun jiwa pada tubuh jiwa saat ini menjadi semakin kuat karena semakin banyak kekuatan jiwa yang ditelannya. Namun, itu hanya 1/98, sekuat apapun, ada batasnya. Kecuali jika Murong Yu membiarkan mereka menelan dan mengabaikannya. Bergabung dan bekerja sama dengan klon jiwa, Murong Yu menelan racun jiwa klon jiwa tersebut dalam beberapa tarikan napas. Ini membuat jiwanya lebih kuat, dan pada saat yang sama lebih brutal. Namun, Murong Yu tidak berhenti, tetapi terus melahapnya. Tanpa menyelesaikan racun jiwa 10.000 serangga klon, jiwa utama Murong Yu akan menjadi lebih kuat, dan akan ada satu klon lagi. Oleh karena itu, Murong Yu semakin kuat. Meskipun racun jiwa 10.000 serangga kuat, bagaimana mungkin itu meningkat lebih cepat dari Murong Yu? Oleh karena itu, pada akhirnya, Murong Yu menelan semua cacing dan racun jiwa klon jiwa hampir seketika. Boom! Setelah Murong Yu menelan klon jiwa terakhir, dia mengambil semua klon jiwa kembali. Dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Setelah suara keras, aura yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Murong Yu. Wanita racun, yang duduk bersila di samping pelindung hukum Murong Yu, langsung memucat. Pada saat yang sama, ia memgoyangkan tubuhnya berulang kali, lalu dengan cepat mundur. Dilihat dari kejauhan, tubuh Murong Yu sudah diselimuti cahaya hijau. Aura yang membuat jiwa wanita racun itu bergetar juga dari tubuh Murong Yu, menyapu ke segala arah. Wanita racun dapat merasakan bahwa jika Murong Yu menyerangnya, ia akan dibunuh olehnya bahkan jika ia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ia adalah eksistensi di puncak tingkat ketujuh alam keberuntungan. Alam Murong Yu masih belum membaik, hanya muncul di tingkat ketujuh alam cahaya ilahi. Ini, apakah jiwa guru telah ditelan oleh racun jiwa 10.000 serangga? Apakah racun 10.000 serangga telah menguasai jiwa guru? Wanita racun itu menatap pucat ke arah Murong Yu, yang diselimuti cahaya hijau, dan matanya penuh dengan kedalaman. Warna horor. Jadi, apakah situasinya seperti yang dipikirkan wanita beracun itu? Pada saat ini, di ruang jiwa Murong Yu, jiwanya telah berhasil menembus ke tingkat alam Yuguang. Napas kuat jiwa inilah yang membuat wanita racun merasa gemetar. Namun, pada saat ini jiwa Murong Yu juga telah berubah menjadi hijau. Dari kejauhan, jiwanya seperti jiwa 1000 serangga, penuh dengan kekerasan, kejam dan kejam. Buku,